Yuliana Apriani alias Nani Welkis berasal dari desa Noelmina, Takari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia anak keempat dari 8 bersaudara. Nani Welkis lulus SMK tahun 2020. Sama seperti orang-orang muda seusianya, dia ingin segera bekerja dan mencari uang untuk dirinya dan untuk membantu keluarganya. Nani sempat bekerja di kota Kupang, namun sepertinya tidak lama sebab dia kembali ke desanya Noelmina untuk membantu ayahnya berkebun sayur. Namun pada 10 Mei 2021 dia menyampaikan kabar gembira pada orang tuanya. Dia mendapat tawaran kerja lewat Facebook di kota Kupang dari seseorang bernama Ari Tio. "Kerja apa?" tanya ayahnya. "Kerja di gudang milik toko Bumi Indah di kawasan Osmok, Kupang," begitu jawabnya. Dan begitulah pada 13 Mei 2021 dengan doa restu orang tuanya, Nani pun berangkat bersama seorang saudara dengan mobil travel menuju kos-kosan kakaknya di kota Kupang. Lalu keesokan hari 14 Mei 2021 dia pamit pada kakaknya untuk bertemu Ari Tio, orang yang menjanjikannya pekerjaan. Nani berangkat dari kos sekitar pukul 2 siang. Tujuannya SPBU Pertamina di Jalan Frans Seda, Kupang. Di sanalah Ari Tio akan menjemputnya. Pria ini bernama Justinus Tanaem. Lahir 14 Maret 1980, dia tinggal di desa Camplong, Fatuleu, Kupang. Justinus punya 5 istri dan 7 anak. Pria itu adalah tulang punggung keluarga. Sehari-hari profesinya sopir truk pengangkut sirtu atau pasir batu untuk bahan bangunan. Warga sekitar menggelarinya Tinus Perko. Perko maksudnya perkosa, sebab Tinus dikenal sebagai pemerko wanita. Tinus pernah dipenjara 4 tahun. Saat itu dia bekerja sebagai tukang ojek dan memperkosa seorang mahasiswi yang menumpang ojeknya. Namun sekeluar dari penjara, Tinus Perko tidak jera. Dia kembali mencari mangsa, lagi-lagi seorang mahasiswi. Namun entah mengapa kejadian itu kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu tampaknya bikin Tinus semakin percaya diri. Dia kembali beraksi dan hendak membawa kabur anak gadis orang di desa Camplong. Ujung-ujungnya kasus itu juga diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan. Selain sibuk jadi sopir truk pengangkut sirtu, Tinus Perko juga sibuk main handphone. Pada September 2020, pria itu menulis beberapa nomor telepon lalu secara acak dia hubungi nomor itu. Seorang gadis menerima telepon itu. "Ini dengan siapa?" tanyanya. "Ini Tinus," jawab si Perko. Gadis itu bertanya lagi, "Dapat nomor saya dari siapa?" "Jangan marah, saya hanya acak nomor saja," jawab Tinus. Seminggu kemudian, gadis yang tinggal di desa Oenesu itu menelpon Tinus, tapi pria itu tidak mengangkat. Hingga kemudian suatu hari Tinus kembali menelponnya. Kali ini keduanya mengobrol panjang lebar. Tinus menanyakan alamat rumah si gadis dan mengajaknya bertemu. Si gadis bernama Marcella Bahas. Dia siswi kelas 2 di sebuah SMA negeri di Kupang Barat. Marcella anak sulung dari 3 bersaudara. Dia jadi harapan keluarga. Selain sekolah, tugasnya membantu orang tua berkebun, mengurus ternak, dan memikul air. Marcella dan Tinus pun bertemu. Hubungan itu berlanjut. Keduanya bertemu kurang lebih 10 kali hingga Februari 2021 lewat akun Messenger Yuven Black Sweet Yuven milik Tinus dan akun Messenger Putri Sulung milik Marcella. Mereka saling berkirim foto. Ketika suatu hari Tinus Perko kembali mengajak Marcella bertemu, gadis itu ogah. Namun Tinus merayu dan berjanji akan memberikan Marcella HP dan perhiasan. Pada 15 Februari, mereka pun kembali bertemu. Tinus yang sejak awal memang sudah punya tujuan kotor, berusaha menggerayangi Marcella. Tapi gadis itu menolak dan segera pergi meninggalkan Tinus. Tinus Perko tidak mundur. Dia kembali menghubungi Marcella dan merayunya untuk bertemu dengan iming-iming uang 1 juta rupiah. Marcella pun menurut dan pada 24 Februari 2021, keduanya kembali bertemu di tempat sepi di lahan warga. Tinus melancarkan rayuan mautnya, mengajak si gadis berhubungan intim dan berjanji akan menghadiahinya HP. Dia mulai menggerayangi Marcella, namun gadis itu meronta. Pada saat yang sama, tampak seseorang datang mendekat. Tinus panik, takut ketahuan. Dia langsung mencekik Marcella agar diam, lalu dia ambil pisau dapur yang dibawanya dan menikam gadis itu. Marcella bungkam selamanya.
Tinus mengambil HP sang gadis dan bergegas pergi meninggalkannya begitu saja. Setiba di rumahnya, Tinus Perko menancapkan pisau dapur yang dipakainya membunuh Marcella di sebatang pohon pisang di belakang rumahnya. Warga kemudian menemukan jasad Marcella, HP-nya hilang dan sama sekali tidak ada jejak pelaku di TKP. Pelakunya tidak ditemukan. Dan Tinus Perko pun bebas berkeliaran di Kupang, juga bebas berselancar di medsos. Dia aktif di medsos, terutama Facebook. Akun Facebooknya bernama Ari Tio Tio. Foto profilnya simbol kudus, menunjukkan dia orang religius. Tinus Perko bergabung dengan grup Facebook bernama Lowongan Kerja Kupang, dan di sanalah dia kembali melancarkan aksinya mencari mangsa gadis-gadis belia. Suatu hari di grup Facebook itu, dia berlagak menawarkan lowongan kerja dan ditanggapi puluhan orang, salah satunya gadis lulusan SMK bernama Nani Welkis. Dia iming-imingi gadis itu gaji Rp1.250.000. Nani Welkis menerima tawaran itu dan mereka membuat janji untuk bertemu di kota Kupang seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Pada hari yang telah ditentukan, 14 Mei 2021, Tinus Perko mengambil pisau yang ditancapkannya di sebatang pohon pisang di belakang rumahnya, pisau yang 2 bulan lalu dipakainya menghabisi Marcella. Dia bawa pisau itu, lalu dia mampir ke rumah seorang teman meminjam sepeda motor. Dengan sepeda motor, dia datang ke SPBU Pertamina di Jalan Frans Seda Kupang. Di sana, dia melihat seorang gadis sudah menunggu, sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan lewat HP. Tinus pun menghampiri gadis itu dan memperkenalkan diri sebagai Ari Tio. Dia ajak sang gadis naik sepeda motor untuk dibawa ke tempat kerja. Sang gadis, Nani Welkis, tidak tahu bahwa pria di hadapannya adalah seorang predator dan Nani telah jatuh dalam perangkapnya. Sepeda motor melaju. Di tengah perjalanan di kawasan Batakte, Kupang, Tinus Perko alias Ari Tio mengatakan pada Nani akan mampir sebentar di rumah temannya untuk mengambil sesuatu. Nani menurut saja. Pria itu lalu menghentikan sepeda motor di kawasan sepi dan mengajak Nani berjalan kaki lewat jalan memotong, yaitu jalan tanah menuju rumah temannya. Saat berjalan berdua itulah, mendadak Tinus memegang tangan Nani dan minta mereka bermesraan sebelum nanti jalan lagi. Nani terkejut. "Saya kesini mau kerja," bentaknya. Tinus segera menarik gadis itu. Nani melawan hingga Tinus mengeluarkan pisau dan mengancam, "Kalau tidak mau nanti kutikam kau." Terjadi perebutan pisau di antara keduanya. Nani sempat mencoba lari tapi Tinus mencengkram dan menikam lehernya hingga tewas. Setelah itu dia tidak juga berhenti, malah melanjutkan aksinya memperko Nani. Setelah menuntaskan nafsu bejatnya, dia ambil HP dan uang Nani sebesar Rp100.000 dan bergegas pergi. Di tengah perjalanan, HP Nani berdering. Tinus Perko menjawab Nani sedang menuju Flores dengan kapal dan segera mematikan HP. Setiba di rumahnya, pisau yang dipakainya membunuh kembali ditancapkannya di pohon pisang di belakang rumah. Lalu dia makan dan ngopi dengan tenang. Sementara itu, keluarga Nani kehilangan kontak dengannya sejak sore 14 Mei 2021. Setelah ditunggu-tunggu tiada kabar berita, pada 16 Mei kakak Nani melaporkan hilangnya adiknya ke polisi setempat. Keesokan hari Senin 17 Mei 2021, 2 orang petugas yang akan melakukan pengukuran dan pemetaan di kawasan tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo di kawasan Batakte terkejut. Di sana mereka menemukan jasad wanita yang sudah mulai membusuk. Penemuan mengerikan itu segera disampaikan kepada Polsek Kupang Barat. Polisi segera tiba di TKP dan membawa jasad ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi berhasil memperoleh identitas jasad, yaitu Yuliana Apriani alias Nani Welkis. Pihak keluarga segera dihubungi. Mereka datang untuk mengidentifikasi jasad. Lewat gigi dan bentuk hidung, mereka pastikan itu adalah Yuliana Apriani alias Nani Welkis. Kabar penemuan mengerikan itu segera viral, termasuk di grup Facebook Lowongan Kerja Kupang yang menghimbau kepada para pencari kerja terutama perempuan untuk berhati-hati menerima tawaran kerja agar jangan terjadi kasus seperti yang menimpa Nani Welkis. Tinus Perko lewat akunnya Ari Tio Tio membalas, "Kasian bisa terjadi begitu. Terus tuh Nona alamatnya di mana?"
Polisi bergerak cepat mencari si pelaku. Mereka memeriksa CCTV di SPBU yang menunjukkan Nani dijemput seorang pria bersepeda motor. Polisi memperoleh informasi dari keluarga Nani. Dia bertemu dengan seseorang bernama Ari Tio yang menawarinya kerja lewat Facebook. Selama ini mereka berkomunikasi lewat HP. Polisi pun melakukan cloning CDR nomor HP Nani. Dari data HP Nani itulah polisi kemudian berhasil melacak nomor HP Tinus Perko. Pria itu akhirnya berhasil diringkus dalam waktu 3 kali 24 jam beserta HP milik Nani. Ketika diinterogasi, Tinus Perko mengakui perbuatannya membunuh Nani. Dia juga mengaku 2 bulan sebelumnya, yaitu pada Februari 2021, telah membunuh seorang wanita bernama Marcella. Senjata yang dipakainya membunuh sama, yaitu pisau dapur yang disembunyikannya dengan ditancapkan di sebatang pohon pisang di belakang rumahnya. Persidangan digelar Januari 2022 di Pengadilan Negeri Oilamasi, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pemeriksaan dokter, Justinus Tamaem alias Tinus Perko dinyatakan waras, tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan. Pria itu melakukan aksi kejinya dengan sadar. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi Tinus. Pihak keluarga korban juga berharap pria itu dihukum mati. Pada akhirnya, hakim memvonis pria itu hukuman penjara seumur hidup. Impian Nani Welkis selulus SMK adalah bisa bekerja untuk membantu keluarga. Gadis itu bercita-cita membangun rumah untuk keluarganya. Namun cita-cita itu kandas di tengah jalan akibat ulah si predator Tinus Perko. Demi mewujudkan cita-cita dan impian Nani, Satgas Diakonia Pemuda Gereja Masehi Injili di Timor bahu-membahu membangun sebuah rumah. Rumah impian Nani Welkis itu diserah terimakan kepada orang tua Nani. Pertama kali melakukan kejahatannya, Tinus Perko dihukum ringan, hanya 4 tahun. Dan setelah itu dia masih melakukan aksi serupa tapi diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan. Warga bahkan mengenal dan menggelarinya Perko karena aksi bejatnya itu. Sangat disayangkan pria itu bebas berkeliaran hingga akhirnya ditangkap setelah 2 nyawa gadis muda melayang. Marcella Bahas 18 tahun dan Nani Welkis 19 tahun. Jika tidak tertangkap, ada kemungkinan Tinus Perko akan meneruskan aksi bejatnya dan menjadi serial killer di Kupang yang menargetkan korban para gadis belia. Tinus minta maaf pada keluarga korban dan mengatakan siap menerima apapun putusan hakim. Menanggapi hal itu, Adrianus Welkis, ayah Nani, mengatakan penyesalan Tinus sudah tidak berguna lagi. Permintaan maaf itu baru dia terima bila anaknya bisa kembali hidup. Minta maaf, terus saya punya anak sudah tidak ada. Untuk apa? Kalau belum berbuat pasti tidak menyesal. Sudah berbuat, sudah kena hukuman, baru menyesal. Kalaupun menyesal, orang punya anak sudah meninggal, mau menyesal apa? Begitu kata Adrianus. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.